Terakhir kali gue nge-review barang Vortex series akhirnya itu nggak bagus ya. Dan kali ini mereka ngeluarin lagi barang meta baru dengan harga yang murah dengan mouse Inno X2M mereka. Seperti terakhir kali, mereka masih pakai produk ODM, tapi pada akhir harinya, kalau ini produknya value bagus dan gak ada masalah, ya gue bakal recommend tetap. So kita mulai dengan unboxing. Desain kotaknya sendiri standar doang, dan cara pembukaannya mirip sama Darmo Shark yang nge-slide ke atas. Isinya ada kartu terima kasih, terus ada mouse-nya sendiri, dan di bawahnya ada kotak yang isinya dongle yang dicolok ke kabel braided A2C. Ada juga plastik yang isinya grip tape, manual, dan dot skates. Jadi nggak dapet glass skates kayak WL Mouse, tapi ya emang harganya juga beda. Cuma ya kalau kalian punya glass case Inno X2 nggak bisa dipakai di sini karena bawahnya beda. Dari kotaknya sendiri mouse-nya pakai skates yang gede yang gua rasa gak bagus. Dia nggak smooth dan malahan kerasa kasar banget. Dan iya udah gua cabut plastik yang nempel di skatesnya. Untuk dot skatesnya jauh lebih bagus daripada skates bawaannya, tapi masih enggak sesmooth skates bawaannya Darmo Shark. Beda dengan Darmo Shark dan WL Mouse, mouse yang ini cuma ada satu warna, yaitu yang warna abu-abu ini. Kalau kita lihat listingnya Attack Shark, yang merupakan mouse yang sama persis, cuma beda brand, mereka ada 3 warna, putih, abu-abu, dan hitam. Tapi untuk Vortex series mereka cuma ada warna abu-abu. Yang sebenarnya gua nggak keberatan karena dia masih warna neutral, jadi gua sih oke-oke aja. Bodinya pakai magnesium alloy, jadi berupa besi. Bodinya masih kuat sama seperti Darmo Shark dan WL Mouse. Berat mouse-nya masih 46 gram, yang gak terlalu impresif, tapi ya gua rasa udah cukup bagus. Gue bilang gak cukup impresif, walaupun ini enteng gara-gara mouse ini tuh lubangnya bener-bener banyak ya. Dan bagian bawahnya juga udah plastik seperti WL Mouse, tapi dia masih sekitar 10 gram di atas WL Mouse. Beratnya kurang lebih udah sama Darmo Shark, tapi masih lebih berat daripada WL Mouse Beast X Mini. Dan untuk balancingnya udah lumayan bagus, tapi di mana Darmo Shark lebih berat di belakang, X2M ini masih sedikit lebih berat ke depan. Nggak sejelek Darmo Shark di mana bagian belakangnya berat banget, tapi kalau kalian cari masih bisa kerasa sedikit. Jadi ini bukan terlalu masalah karena kalau gue sendiri di dalam game gak merasa. Bodinya sendiri kuat, build-nya masih sangat solid dan sama seperti WL Mouse, bagian bawah masih plastik. Jadi gue agak penasaran kenapa mouse ini seberat ini, karena gue rasa harusnya mereka bisa lebih enteng lagi. Lubang-lubangnya gak segede Darmo Shark, mereka lebih wajar. Dia kurang lebih mirip sama WL Mouse. Tapi lubangnya masih ada masalahnya, dimana bagian samping kiri dan kanan mouse-nya itu lubangnya segitiga. Kalau di Darmo Shark gue bilang lubangnya bermasalah karena dia horizontal, dan di sini dia segitiga. Jadi ya jari tangan kalian kalau kalian pencet masih bisa masuk. Dan yang paling mengganggu gue itu bagian sebelah kanannya, dimana posisi kelingking gue itu pas banget sama lubangnya sehingga agak suka masuk-masuk. Jadi agak nggak enak aja untuk gue pegang. Tapi untungnya X2M ini kasih grip tape, nggak kayak Darmo Shark, jadi ini bisa ditutup. Coatingnya standar, kurang lebih sama WL Mouse, dimana mereka nggak segrippy Darmo Shark, tapi nggak bilang licin juga, mereka masih lebih kasar daripada WL Mouse. Untuk switchnya mereka pakai Kailh GM8 yang biasanya dipakai mouse-mouse lama G-Wolf sama Endgame Gear. Tapi mouse-mouse baru gue udah jarang lihat pakai Kailh GM8, dan ada alasan kenapa mereka udah nggak pakai Kailh GM8. Mouse-nya ada double click. Oke, gue mau menambahkan bahwa setelah ini gue udah komplain ke Vortex series dan gue tanya mereka, mouse gue ada isu double click, apakah ini normal atau ini cuma masalah di unit gue? Dan mereka bilang enggak, ini bukan normal, dan mereka minta gue kirim balik unitnya buat dites, dan mereka bakal kirim gue unit baru. Pas dikirim mereka udah kasih tahu gue bahwa unit ini udah nggak disegel karena mereka udah dikeluarin untuk di-testing dulu, tapi gue tahu ini unit baru karena ya skatesnya masih skates yang gede yang udah gue buang di unit gue yang lama. Di video ini kalian bisa lihat gue ini baru unboxing unit yang baru mereka kirim ke gue lagi,
dan kalian bisa lihat itu sketchnya masih baru. Dan di sini ada double click test dan isunya masih ada. Jadi antara gue dapet 2 unit jelek atau mungkin semua mouse Vortex series yang pakai switch ini emang bermasalah double click. Tapi kalaupun gue mendapatkan 2 unit yang jelek, itu bisa memberikan kalian penilaian yang bagus untuk QC dari Vortex seriesnya. Apalagi kalau mereka klaim mereka udah testing mouse yang unit ini sebelum mereka kirim ke gue. Dan ini nggak terlalu ada hubungannya sama mouse yang ini, tapi gue mau kasih tahu aja tentang experience gue dengan mouse Vortex series yang lama, dimana Ino X1 gue bermasalah sama softwarenya, dan pas Ino X2 dateng, mouse-nya suka tahu-tahu nggak berfungsi, dan ini sering banget terjadi mid game sampai harus gue balikin lagi juga. Jadi emang ketiga kali gue beli mouse Vortex series, ketiga-tiganya ada sebuah tipe masalah yang gue dapetin. Tapi ya ini cuman experience gue doang, jadi mungkin experience kalian lebih bagus atau lebih jelek daripada gue. Untuk switchnya sendiri, dia terasa responsif tapi masih lebih berat daripada WL Mouse dan dia lebih mirip dengan Darmo Shark. Tapi kliknya sendiri masih enak dan snappy. Klik side buttonnya terasa agak berat juga, tapi rasanya responsif banget dan gua hampir mau bilang bahwa side buttonnya lebih bagus daripada WL Mouse. Tapi side button X2M ini berbentuk segitiga gitu juga, dan bagian yang kita bakal pencet itu cuma ujung-ujungnya doang, sehingga side buttonnya terasa tipis banget. Walaupun sebenarnya dia nggak sekecil itu. Untuk klik scroll wheel-nya mereka malahan nggak responsif. Sehingga gua rasa klik scroll wheel di X2M ini kalah sama mouse magnesium lain, bahkan kalah sama G304. Posisi side buttonnya masih oke, di mana mereka nggak ke atas, sehingga nggak nyaman seperti Darmo Shark. Tapi mereka masih sedikit mundur dibanding WL Mouse yang bakal lebih bagus buat orang yang tangannya lebih gede. Tapi karena tangan gua sendiri lebih kecil, gue masih lebih prefer side buttonnya WL Mouse. Tapi ini lebih ke preferensi dan bukan masalah. Wobble left and right clicknya sangat minim, bahkan lebih bagus daripada WL Mouse. Bagian kliknya agak mirip Darmo Shark, di mana mereka ada tembok di sampingnya, tapi di X2M ini jauh lebih kecil daripada Darmo Shark. Tapi masih beda dengan WL Mouse yang gak ada temboknya sama sekali. Dan sama seperti Ino X1, scroll wheel di mouse ini agak tenggelam. Jadi nggak terlalu nyaman, apalagi kalau gue pakai buat main Valorant, di mana gue lompat pakai scroll wheel. Kadang-kadang suka nggak kena. Dan hal ini diperburuk lagi kalau lo pakai grip tip di bagian kliknya yang bikin scroll wheel-nya tambah tenggelam lagi. Untuk sensornya mereka udah sama seperti Darmo Shark, WL Mouse, dan Final Mouse pakai PixArt 3395. Jadi gua nggak usah bahas lagi, sensornya udah bagus. Dan untuk wirelessnya, mouse ini udah bisa sampai 8K Hz polling rate. Tapi sama kayak WL Mouse, 8K-nya itu nggak konsisten, dan lebih benar dibilang max 8K karena kebanyakan waktu bakal berada di 5-6.000 polling rate. Untuk dongle-nya, mouse ini pakai dongle USB kecil kayak mouse-mouse biasa, beda sama mouse magnesium lain yang pakai dongle yang lebih gede untuk 4K dan 8K. Jadi yang pastinya ini mouse bakal lebih gampang untuk dibawa-bawa, tapi sesuatu yang gua rasa agak sayang aja, itu mereka nggak ngasih tas. Kalau seperti WL Mouse gitu kan mereka ngasih tas buat dibawa-bawa, tapi di sini mereka nggak ngasih tas, padahal harusnya dia lebih gampang untuk dibawa-bawa. Ya ini sebenarnya nggak masalah sih, ini cuman gua rasa agak miss opportunity aja. Untuk portability itu sayangnya juga mouse ini nggak ada tempat buat naruh dongle di mouse-nya. Jadi kalau bawa dongle-nya pasti harus dipisah. Jadi mungkin agak takut hilang juga sih kalau gua. Tapi dari segi konektivitas, gua nggak ada merasakan perbedaan dari dongle yang gede dibandingin dongle yang kecil ini. Baterai mouse-nya sendiri gua merasa agak aneh karena di listing Tokopedia ditulis 280 mAh, tapi di manualnya ditulis 230 mAh. Dan pas gua coba lihat listing Attack Shark yang merupakan mouse yang sama tapi cuma beda brand doang, mereka cuma ada tulis spesifikasi baterai di bagian manualnya yang tulisannya 280 mAh. Jadi gue juga nggak tahu sebenarnya berapa, tapi gue lebih percaya kepada manual yang ada di kotak Vortex series-nya sendiri. Mouse sendiri nggak ada RGB, yang gue rasa nggak ada masalahnya. WL Mouse juga nggak ada RGB-nya, dan Darmo Shark RGB-nya sangat menyedihkan. Dan gue sendiri merasa bahwa mouse ini udah bagus tanpa RGB. Untuk bentuknya dia lebih mirip sama Beast X yang biasa, cuma bagian hub-nya lebih pendek aja. Software-nya tinggal dari website, jadi nggak usah download lagi, yang merupakan hal yang bagus. Di softwarenya ada hal-hal basic kayak binding, sleep time, DPI polling rate, double click interval yang udah gue coba-coba tapi nggak membantu isu double click gue. Dua opsi ini yang jujur gue nggak tahu buat apa. Ada juga silent hide yang merupakan transaksi jelek untuk lift off distance, dan di bawahnya ada angle snap dan ripple control, tapi nggak ada motion sync yang sering banget orang pakai supaya polling rate-nya terasa stabil, dan ini ada di kedua WL Mouse dan Darmo Shark. Jadi ya gue agak sedikit kecewa.
tapi gua rasa ini bukan masalah besar. Setup yang gua pakai buat mouse ini adalah dot skates yang dikasih sama mouse-nya dan glass pad. Yang pasti perbedaannya kerasa kalau dibandingin sama WL mouse gua yang pakai Obsidian Dots, tapi ya dengan harga yang udah 2 kali lipat, perbedaan pasti ada. Gaming performance-nya ya kurang lebih sama dengan WL mouse, dimana 4K polling rate udah memberikan tracking yang smooth dan gua nggak pernah masalah dengan tracking. Untuk konklusinya, mouse ini adalah mouse yang all around bagus, dan untuk harganya gua rasa ini adalah value yang bagus untuk Magnesium mouse. Bukan buat mouse gaming karena ada mouse gaming yang lebih bagus dan yang lebih murah, tapi buat Magnesium mouse gua rasa ini adalah harga yang bagus kalau kalian gak bermasalah dengan isu double clicknya. Apalagi kalau dibandingin Attack Shark yang berupa mouse yang sama persis yang dijual dengan harga 1,5 juta. Tapi kalau kita lihat sejarah Vortex series di mana mereka ngeluarin barang dengan harga yang gokil, habis itu mereka naikin setelah berapa minggu, mungkin mereka bakal melakukan hal yang sama di sini. Karena ya di listing official Vortex seriesnya sendiri, harga aslinya itu masih 1,5 juta dan 1,2 juta itu cuman harga diskon. Dan kalau mereka naikin harganya ke 1,5 juta atau lebih dari itu lagi, konklusi gua masih sama dengan Darmo Shark, di mana gua masih lebih rekomend WL mouse dibandingin mouse ini. Karena ya overall WL mouse itu memberikan gue experience yang lebih komplit dan lebih smooth dibandingin mouse-mouse Magnesium lain yang gue coba. Tapi kalau X2M ini dibandingin sendiri sama Darmo Shark, gue masih lebih rekomend X2M.